Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal khusus. Sejauh ini kita membuat ayat jurnal dengan bentuk jurnal umum. Namun sangat tidak efisien mencatat semua transaksi dalam jurnal umum, sehingga kita perlu menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal akuntansi yang dirancang untuk mencatat jenis transaksi yang sama. Misalnya, pada perusahaan dagang, transaksi yang sering muncul dan berulang adalah transaksi pembelian persediaan dan transaksi penjualan barang dagang. Nah, agar kita tidak melakukan pengulangan dalam pencatatan transaksi tersebut, maka diperlukannya penjurnalan khusus. Nah, jurnal khusus ini terbagi atas 4. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Kemudian yang kedua itu jurnal penerimaan kas. Yang ketiga jurnal pembelian. Yang keempat jurnal pengeluaran kas. Nah, transaksi yang gimana masuk ke dalam jurnal penjualan? Yaitu transaksi penjualan kredit. Jadi segala penjualan yang dilakukan secara kredit masukkan ke dalam jurnal penjualan. Kemudian jurnal penerimaan kas. Nah, transaksi setiap penerimaan kas masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Contohnya adalah pelunasan piutang dari pelanggan, penjualan secara tunai, dan transaksi penerimaan kas lainnya. Yang ketiga, jurnal pembelian. Transaksi yang gimana masuk ke jurnal pembelian? Yaitu transaksi pembelian kredit. Jadi segala sesuatu yang kita beli secara kredit masukkan ke jurnal pembelian. Baik itu pembelian persediaan, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang dilakukan secara kredit. Nah, gimana kalau pembeliannya dilakukan secara tunai? Kalau pembeliannya dilakukan secara tunai, masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jadi segala bentuk pembelian secara tunai masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Contohnya apalagi pengeluaran kas? Pembayaran hutang, kemudian pembayaran beban-beban seperti beban gaji, telepon, dan listrik. Nah, selain dari transaksi di atas ini, masukkanlah ke dalam jurnal umum gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah retur pembelian, retur penjualan, kemudian investasi awal, dan investasi tambahan. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal. Jadi kita sekarang coba mengelompokkan transaksi-transaksi ini masuk ke jurnal khusus yang mana. Di 1 Mei katanya membeli perlengkapan secara tunai. Jadi kalau tunai berarti kas kita berkurang. Kalau kasnya berkurang maka masukkan jurnal pengeluaran. Nah, di tanggal 4 Mei membeli persediaan dengan syarat kredit. Nah, di sini kita membeli persediaan secara kredit. Kalau beli secara kredit maka masukkan ke jurnal pembelian. Kemudian di 8 Mei mengembalikan setengah persediaan yang dibeli. Berarti ini adalah retur, ya kan? Kalau retur tadi saya bilang masukkan ke jurnal umum. 10 Mei menjual barang secara tunai. Kalau menjual barang secara tunai maka yang kita terima adalah kas. Masukkan ke jurnal penerimaan kas. Di 13 Mei menjual persediaan secara kredit. Menjual persediaan secara kredit masukkan ke jurnal penjualan. Jadi kalau dijual secara tunai masuk ke penerimaan kas, dijual secara kredit masuk ke jurnal penjualan. 14 Mei membayar jumlah yang terutang atas pembelian kredit. Masukkan ke jurnal pengeluaran.
17 Mei menerima persediaan yang rusak sebagai retur. Nah, kalau retur dia masuk ke jurnal umum. 18 Mei membeli persediaan secara kredit. Membeli persediaan secara kredit. Masukkan ke jurnal pembelian. 26 Mei membayar jumlah bersih yang terhutang atas pembelian tanggal 18 Mei. Kalau membayar berarti kas kita berkurang. Masukkan ke jurnal pengeluaran kas. 28 Mei menerima kas dalam pelunasan utang dari Mr. Makmur. Menerima kas berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir tanggal 29 Mei membeli persediaan secara tunai. Kalau tunai berarti mengeluarkan kas. Masukkan ke jurnal pengeluaran kas.